Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini kami hadirkan sektor agrobisnis kelapa sawit Indonesia dan saat ini kami telah bersama dengan Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Baik Pak Edi, bagaimana kinerja dari industri kelapa sawit sepanjang tahun 2024? Kalau dari segi produksi di tahun 2024 dibandingkan 2023 itu memang terjadi penurunan kira-kira sekitar 2 juta ton gitu ya untuk penurunannya. Nah kemudian bagaimana dengan ekspor? Ekspor juga terjadi penurunan. Itu kenapa demikian? Karena memang satu, selain akibat dari negara-negara importir juga pasti ada masalah dengan ekonomi, artinya sekarang kondisi ekonomi global juga kurang baik dengan adanya perang macam-macam ini gitu kan. Nah, yang kedua adalah memang yang tidak disangka-sangka ternyata minyak sawit yang paling produktif, paling efisien sebelumnya sekarang malah justru harganya lebih mahal dibandingkan minyak bunga matahari, minyak kedelai seperti itu. Jadi artinya negara-negara importir akhirnya mereka ada pilihan memilih untuk minyak nabati maksudnya yang lebih murah kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi contoh waktu saya ke China, kemudian saya ke India, kemudian saya ketemu dengan Pakistan itu sama. Jadi mereka sampaikan bahwa minyak sawit itu lebih mahal dibandingkan dengan minyak bunga matahari dan minyak kedelai, sehingga mereka banyak import atau banyak membeli minyak bunga matahari selain sawit. Kita ini, kondisi kita dalam 5 tahun ini kan sudah stagnan ya secara produksi, produktivitas bukannya naik, justru produktivitas itu turun. Nah, itu menyebabkan produksi juga stagnan seperti sekarang. Nah, bahkan nanti kalau tidak segera kita benahi ya pasti akan kecenderungannya akan turun juga kan gitu. Nah, ini jadi kita sebenarnya juga agak mengkhawatirkan. Kenapa kita khawatir? Ini karena konsumsi kita ini naik terus kan gitu. Kenapa demikian? Karena mandatory biodiesel kita itu kan naik ya, dari 30% naik jadi 35%, ini nanti tahun depan akan naik lagi menjadi 40% mandatorinya. Nah ini kan semuanya akan menyebabkan konsumsi kita naik. Nah yang kita khawatir lagi, mungkin cukup produksi kita untuk sampai dengan B40 kita cukup, tetapi kan pasti harus ada yang dikorbankan. Yang pasti akan diutamakan kan dalam negeri dulu, misalnya untuk pangan, ya itu kan nggak boleh, itu harus menjadi prioritas kan gitu. Nah kemudian ini energi. Nah akhirnya kan pasti ada yang akan dikorbankan apa? Ya pasti ekspor kan gitu kalau produksinya seperti sekarang. Nah jadi kita berharap jangan sampai kalau ini nanti sudah permintaan turun juga, ekspor turun. Nah kemudian yang kekhawatiran kita juga apabila nanti ternyata ini kan kalau minyak yang lain, minyak kedelai, minyak bunga matahari kan sifatnya adalah mereka kan tanaman semusim. Itu kan sangat tergantung sekali dengan cuaca atau iklim setempat. Misalnya terjadi musim yang kurang pas, mereka gagal panen. Nah kalau tanaman sawit kan tanaman tahunan, ya kan, itu lebih tidak terlalu rentan dibandingkan dengan perubahan-perubahan cuaca itu. Nah ini kalau mereka kemudian produksinya tidak bagus, kemudian mereka butuh suplai minyak nabati, ternyata suplainya berkurang, harga itu akan naik, harga minyak nabati dunia. Nah ini yang kita khawatirkan menyebabkan nanti itu backfire kepada kita. Backfire harga minyak nabati kita atau sekarang kalau kita bantu kan kebanyakan dipakai untuk pangan kan minyak goreng, itu pasti akan naik juga. Nah itu akan terjadi inflasi. Nah inilah yang kita sekarang itu juga konsentrasi untuk peningkatan produktivitas dan produksi dengan kita juga membantu pemerintah dalam untuk percepatan peremajaan sawit rakyat. Kalau untuk peremajaan di perusahaan sendiri itu udah rutin dilakukan, itu setiap tahun pasti 4% dari total tanaman yang menghasilkan yang memang harus di-replanting. Untuk rata-rata harga CPO kelapa sawit sepanjang tahun 2024 berkisar di berapa Pak? Di 2024 itu kalau secara rupiah ya, saya bicara rupiah saja. Bicara rupiah ini terakhir memang cukup tinggi, sekitar 15.000, bahkan pernah tembus di angka hampir 16.000. Itu CPO, minyak mentahnya, kan gitu. Nah, kalau ini nanti kemudian suplai berkurang, kemudian dunia juga terjaga suplai, pasti akan lebih lagi. Bisa di atas 16.000, bahkan mungkin 17 sampai 18. Nah, ini kan yang kita tidak mau juga. Nanti kan juga satu, kita juga sebagai produsen juga tidak senang dengan harga tinggi seperti ini kan, kita juga akan repot dengan harga tinggi itu, kita juga tidak terus
kemudian wah kita ekspor terus, bukan begitu. Sebenarnya harga lokal dan harga luar itu sebenarnya sama aja, karena dasar dari penetapan harga di dalam negeri itu juga melihat harga dunia gitu. Jadi kita inginnya harga yang wajar lah, misalnya di 14,5, 15.000, 14.000 itu sudah oke lah, tidak artinya tidak rugi dan juga masyarakat juga tidak terlalu berat kan gitu. Bagaimana dengan 2025? Apakah tren positif yang ada di tahun 2024 masih akan terus berlanjut di tahun 2025 atau bagaimana Pak Edi melihatnya? Saya melihatnya bahwa kita justru butuh support dari kebijakan-kebijakan di dalam negeri yang lebih kondusif. Jadi satu, bahwa ini kan masih banyak masalah di dalam negerinya ya, saya lihat kebijakannya. Contoh masalah tumpang tindih kawasan hutan, juga sekarang kan juga belum selesai. Nah ya, kemudian yang kedua ya ini kan mesti dikejar juga, teman-teman petani ini harus disupport juga, dibantu untuk sustainable palm oil, yaitu sertifikasi dengan ISPO tadi, Indonesian Sustainable Palm Oil, itu kan mesti support juga, karena itu permintaan dari dunia itu bahwa kita harus sustainable, karena itu kan butuh biaya. Kalau perusahaan kan memang sudah mandatori dan wajib, mereka sudah mengarah ke sana, hanya saja kalau mereka masih ada masalah dengan tumpang tindih kawasan, nah itu pasti mereka tidak akan keluar sertifikat ISPO-nya kan gitu, termasuk RSPO-nya. Nah ini yang kita berharap itu. Jadi kebijakan harus benar-benar support supaya ini sejalan gitu, karena sawit ini sekarang ya untuk Indonesia itu menjadi penopang ekonomi yang luar biasa. Kita adalah penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara. Kita menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kita 16,2 juta yang bekerja di industri sawit, seperti itu. Nah kemudian pada waktu COVID, kita juga justru yang lain pada tiarap, kita justru bisa bertahan, kita tidak ada PHK di situ, kita malah menyerap tenaga kerja di saat krisis waktu COVID itu, kemudian kita justru menghasilkan devisa yang sangat besar pada waktu COVID, bahkan kita menembus rekor di tahun 2022, 39,2 miliar US dollar, setara dengan 600 triliun. Nah ini kan jangan sampai nanti terulang sejarah, dulu kan juga kita dijajah karena rempah-rempah, kemudian kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua di dunia gula, sekarang kita menjadi importir yang sangat besar. Jangan sampai nanti pada waktu kita misalnya kebijakan nggak support, tidak pas, misalnya nanti justru makin mengkerdilkan industri sawit, malah jangan sampai menjadi cerita sejarah terulang di sawit. Jadi kita berharap seperti itu, kita sama-sama, kita sikap kita memposisikan diri sebagai partner dari pemerintah. Jadi kita tetap akan mensupport segala kebijakan pemerintah, tetapi harus benar-benar pemerintah tahu juga kebijakan-kebijakan mana yang justru misalnya kurang pas, misalnya untuk bahwa kita untuk mendorong ekspor kita, untuk mendorong ikut laju pertumbuhan yang diharapkan Presiden Prabowo ini 8% di pemerintahan beliau. Nah ini kan harusnya industri sawit kan bisa mensupport ke arah sana. Jadi itu yang harus sejalan lah gitu. Kalau untuk target produksi dan ekspor di tahun 2025 bagaimana Pak Edi? Target kita sih tetap ya, produksi kita berharap bisa kembali misalnya seperti di tahun 2023 itu ke angka 54 juta ton untuk minyak sawit dan minyak palm kernel oil, PKO dan CPO. Nah kemudian yang kedua adalah ekspor kita. Ekspor kita kan selalu di seputaran 30 juta ton per tahun. Nah jangan sampai nanti justru dengan misalnya kita harus mengorbankan ekspor malah turun kan gitu. Nah ini yang target kita adalah ekspor tetap di sekitar 30-an juta, kemudian produksi bisa kembali naik dengan dikejarnya kembali untuk peremajaan baik untuk perusahaan maupun untuk utamanya peremajaan sawit rakyat. Demikian prediksi bisnis untuk sektor agrobisnis kelapa sawit Indonesia bersama Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Saya Aryu Distira untuk PAS FM, Radio Bisnis. Prediksi bisnis 2025.